Kami akan mulai setiap pelajaran kami kembali ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai setiap pelajaran kami dari pertama pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap pelajaran kepada kami ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan kepada kami ya Tuhan bisa tertanam dalam setiap hati kami ya Bapa. Ya Bapa, kami buka setiap pelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. PR-PR-nya dikerjakan? Pak, Ya. sebelum mulai kita ada murid baru. Oh, Ya, yang manakah? yang paling depan, laki-laki paling depan. Ya, boleh Oke. perkenalkan namanya. Singkat ya. Silakan, silakan. Salam, Pak. Shalom. Perkenalan, nama saya Perdi. Asal Ferdi. saya Anik. Landak. Oke. Nomor saya 17. Oke. Baik. Asal mana tadi, Ferdi? Anik. Anik. Itu daerah mana itu Anik ya? Daerah Landak, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk perkenalannya. Senang bisa bersama-sama dan kiranya di dalam mengikuti BSOM ini, Ferdi bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi lebih daripada itu bisa mengalami pertumbuhan iman, menjadi dewasa secara rohani, sehingga giliran nanti akan bekerja sebagai tenaga misionari, itu bisa memberikan yang terbaik yang ada pada kamu. Oke, Ferdi? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Baik, di luar Ferdi bagaimana? Ada yang semuanya mengerjakan PR atau ada yang tidak? Jujur saja. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau begitu boleh diulang PR-nya dari mana? Perkumpulan 2-3 orang, Pak. Nah, di dalam nasnya perikopnya di mana itu? Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Oke, baik. Silakan. Dari kamu terus nanti ke belakang. Ya. Silakan. Maksud ayat ini adalah Tuhan Yesus menyatakan janji bahwa 2 atau 3 orang yang berdoa akan dijawab apabila itu sungguh-sungguh dia sampaikan kepada Tuhan, yaitu maksudnya itu Tuhan menyatakan janji mengenai doa terpadu. Ini harus dilihat dari sudut ajaran Kristus yang mengenai pokok. Di tengah-tengah jemaat, janji tentang kehadiran khusus Yesus di tengah-tengah jemaat yang jumlahnya paling kecil, yaitu 2 atau 3 orang. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan pentingnya orang-orang yang percaya kepadanya bergabung dan membentuk sebuah perkumpulan. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa doa yang dipanjatkan sama adalah sangat kuat. Bagi murid-muridnya cukup 2 atau 3 orang saja, dan dia akan berhutang di tengah-tengah doa yang bersepakat itu. Jadi doa arti dari firman Tuhan yang di Matius 18 ayat 20 itu bahwa 2-3 orang itu adalah suatu doa atau sebuah bersepakat atau perkumpulan dalam memanjatkan doa selain doa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan itu, Pak. Oke, jadi lebih kepada doa ya. Menurut kamu itu 2-3 orang berkumpul itu berkumpul untuk berdoa atau beribadah ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kita tangguhkan dulu pembahasannya, nanti dengar dulu yang di belakang. Kalau menurut saya ayat ya Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, maksud dari ayat ini kan dikatakan di ayat sebelumnya ada mengatakan bersepakat. Di situ berarti ketika ada perkumpulan bahwa bersepakat atau sepaham atau sama-sama untuk menuju suatu tujuan atau apa yang ingin didoakan, atau kan berkumpul bukan hanya berkumpul secara ibaratnya hanya berkumpul untuk misalnya beraktivitas atau apa, tetapi berkumpul ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan seperti berdoa juga, beribadah. Di situ Tuhan hadir. Oke, jadi intinya sama ya. Ya, Berkumpul untuk berdoa ya, beribadah ya. Pak. Sama, Pak. Oke. Ya, kalau dari saya, dari Matius pasal 18 ayat 20 ini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ayat ini menurut saya ada hubungannya dengan Matius yang pasal 18 ini dari ayat yang 10, 12, 14 itu ada hubungannya. Cuman belum ketemu gitu. Jadi menurut saya coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Ayatnya yang ke-10. Ya. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Yang ke-14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saya rasa ada hubungannya juga, Pak. Nah, jadi kalau kemarin ditanya soal ada hubungannya dengan ibadah, menurut saya ada juga hubungannya. Oh, ada hubungan dengan ibadah. Oke. Ya. Oke. Ibadah yang dimaksud yang bagaimana ibadah? Yang menyanyi dan berdoa gitu. Pokoknya di setiap ada perkumpulan. Oke. Oke. Baik, selanjutnya. Tunggu, sebelum selanjutnya Ferdi juga bisa buka Alkitabnya ya, supaya bisa ngikut. Jadi Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Dengan pertanyaan, di situ dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Nah, pertanyaan saya adalah berkumpul untuk apa? Gitu. Iya, Pak. Supaya Ferdi juga jangan cuma sekedar duduk diam dengar, tapi juga ada mengikuti pembacaan. Coba Alkitab kamu mana? Lagi dicari, Pak. Tuh. Oh, oke. Oke. Silahkan. Yang di belakang. Kamu ikut ya. Ikut baca Alkitabnya. Ferdi, silahkan. Yang belakang, silahkan. Baiklah. Punya saya dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Menurut saya ayat firman Tuhan ini adalah janji Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa dengan iman yang teguh kepadanya, maka Tuhan Yesus akan datang di tengah-tengah kita, dan kita berseru dan sepakat, maka Dia akan melawat, menjamah dan menjawab doa-doa kita. Itu, Pak. Oke. Jadi sama juga ya, beribadah ya? Iya, Pak. Oke. Yang terakhir. Sama juga lah, Pak. Tapi saya akan bacakan, Pak. Sama, Pak. Ibadah juga. Perkumpulan doa, Pak. Perkumpulan doa. Iya, tapi perkumpulan untuk berdoa kan? Ya, Pak. Oke. Sekarang yang di Zoom ada Agape ya, kalau tidak salah ya. Ya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Ya, kalau yang saya
lihat di sini dari konteksnya kan berbicara tentang kalau ada saudara yang berbuat dosa, sehingga mereka sudah berbicara empat mata belum bisa manggil saudara lainnya. Kalau masih belum bisa baru memanggil jemaat Tuhan, dan di situ dikatakan 2 orang sepakat minta apapun Tuhan berikan, dan di situ pun Tuhan hadir 2-3 orang berkumpul. Jadi kalau saya lihat di sini memang tidak ada tulisan konteks dalam hal ibadah, tapi ada dalam hal perkumpulan jemaat. Jadinya mungkin nggak dalam ibadah, tapi setiap ada perkumpulan jemaat 2-3 orang Tuhan ada di tengah-tengah mereka, seperti itu, Pak. Tapi 2-3 orang berkumpul untuk apa di kumpulan itu? Kalau di sini kan konteksnya yang tentang ini ya, yang saudara yang berbuat dosa itu, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Itu yang saya cari. Tapi sebelum menyimpulkan, ada satu lagi. Siapa? Anton ya? Iya, Pak. Anton di mana? Anton di mana? Iya, ya, Pak. Oke, menurut saya sih ayat ini bercerita mengisahkan tentang perselisihan tadi kan tentang saudara. Jadi dikatakan ayat 20 tadi di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Berarti Tuhan Yesus mendamaikan mereka mungkin, Pak. Oke. Bagus. Pengamatan yang bagus. Saya suka. Terus. Masih ada penjelasan tambahan? Ya, mungkin dalam penyelesaiannya ini mungkin juga dalam persekutuan juga gitu, Pak. Dalam pertemuan persekutuan. Oke, tapi pertemuan persekutuan untuk apa? Yang untuk menyelesaikan masalah tadi. Betul, dan ini teman-teman di kelas tidak memperhatikan. Kayaknya sih teman-teman di kelas ini hanya mengikuti apa kata orang, tidak menurut apa kata Alkitab. Oke. Terima kasih Anton dengan Agape sudah menemukan yang bagus. Iya, Pak. Ya, betul, itu betul. Coba perhatikan ayat pembacaan kita. Tadi siapa tuh yang di agak belakang tadi itu sudah lumayan. Dia sudah melihat bahwa siapa yang bilang tuh ayat 10, 12, 14 itu? Coba. Yosua. Yosua sudah melihat sampai ke sana. Itu berarti dia sudah punya paradigma yang begitu dia lihat ini, dia sudah punya sudut pandang yang ternyata ayat ini bukan tentang ini, bukan tentang ibadah. Nah, cuma dia masih susah untuk melepaskan. Dia kurang punya keberanian untuk melepaskan. Padahal kamu sudah mulai melihat ada masalah di ayat itu. 2-3 orang berkumpul itu bukan berkumpul untuk beribadah. Coba perhatikan, tunjukkan ayat kepada saya bahwa mereka berkumpul untuk ibadah. Tunjukkan kepada saya bahwa mereka sedang berdoa untuk yang dalam artian doa ibadah, ya, doa syafaat atau doa pembukaan. Coba tunjukkan ke saya kalau ada ayatnya. Kan tidak ada. Betul enggak? Betul. Coba perhatikan di sini ya. Ayat 20 itu kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan konteks dari ayat berapa sampai ayat berapa. Coba perhatikan. Lihat di Alkitab, jangan lihat di saya. Coba lihat di Alkitab. Kalau teman-teman punya Alkitab elektronik, boleh, tapi kayaknya enggak diizinkan pakai ya. Enggak apa-apa. Oke, tapi perhatikan, Alkitab buku kita, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikopnya apa? Coba. Perikopnya ayat berapa sampai sesama saudara. Itu dia. Itu ibadah? Tidak. Ya. Jadi bertobat para worship leader ya. Selama ini worship leader mempergunakan ayat ini, baik saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Ya, biasanya mungkin ibadah itu 30 orang, tapi karena baru mulai yang datang baru 2 orang. Jadi Anda worship leadernya pakai ayat ini. Ya, mari kita mulai ibadah kita walaupun kita hanya 2-3 orang, tapi firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Beberapa di antara kalian kan mulai senyum-senyum toh.
Boleh menyadari kesalahannya. Ya, ayat ini bukan berhubungan erat atau berhubungan langsung dengan namanya ibadah. Kalau kita tarik konteks yang sangat jauh, oke. Nggak apa-apa. Karena dikatakan di situ, di mana dua atau tiga orang sepakat meminta apapun juga, makanya langsung dikaitkan, oh ini doa. Meminta apapun juga. Padahal meminta apapun juga di sini termasuk di dalamnya tentang menasihati saudara yang berbuat dosa. Gitu. Ya, cuma kita membuatnya lebih tarik ke hal yang sangat umum sehingga oh ini kan 2 atau 3 orang berkumpul sepakat meminta apapun juga. Berarti kalau kita sekarang sepakat memulai ibadah, ya di situ Tuhan ada. Oke. Itu juga tidak terlalu salah, tetapi konteks pembicaraan Yesus di sini bukan berbicara tentang ibadah. Ibadah dalam arti ada doa pembukaan, ada khotbah, ada doa penutup. Bukan seperti itu. Ibadah sebagai ibadah umum artian karena menasihati saudara itu juga bagian daripada ibadah. Tapi ibadah yang dalam perbuatan sehari-hari. Itu baru kena. Halo. Halo. Iya, Pak. Stop ya penggunaan ayat ini untuk memulai ibadah ya. Iya, Pak. Karena ayat ini berbicara tentang pengampunan. Coba ya. Anda perhatikan pengampunan. Baca ayat yang ke-15. Satu orang tolong baca. Itu kan ayat pertama dari perikop itu toh? Iya, Pak. Betul nggak? Betul. Nah, coba baca. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Oke. Tadi si Yosua terlalu tarik sampai ke ayat yang di atasnya lagi. Perikop yang di atasnya lagi. Padahal kalau dia berhenti sampai di awal perikopnya dia pasti ketemu. Iya tak? Yosua, kalau kamu berhenti saja sampai pada awal perikop, kamu ketemu masalahnya. Tapi kamu tarik lebih ke atas. Jadinya kamu bingung sendiri. Ini apa ya? Gitu. Ya, coba kamu tarik persis di awal perikop, kamu akan ketemu. Oh, berarti ini sepakat meminta pengampunan. Sepakat membereskan dosanya orang. Halo. Iya, Pak. Iya tak? Iya, toh. Sepakat untuk meminta orang lain punya dosa itu diampuni. Gitu. Itu konteks sesudah atau sebelum ayat? Sebelum ya. Sebelum. Bagaimana konteks sesudahnya? Iya, ya ayat berapa itu? Betul, tentang pengampunan. Ayat berapa? 21. Iya, tolong baca, ayo. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Oke, Anda perhatikan ya ayat pembacaan kita. Matius 18 ayat 20 diawali dengan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Dan diakhiri dengan perikop berikutnya, pengampunan. Tuhan, sampai berapa lama, sampai berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Jangan jawab, tapi ini masalahnya di sini. Masalahnya di sini berarti sepakat di sini bukan sepakat untuk melakukan ibadah dalam arti kebaktian gereja, bukan. Tetapi ini sepakat meminta pengampunan dari Tuhan. Oke. Siapa yang di belakang Ferdi namanya yang kamu laki-laki? Daniel. Yes. Hah? Daniel. Daniel. Oke.
Andai kan suatu saat ya, misalnya, ini hanya contoh, jangan dianggap ini beneran. Daniel minjem peralatan mandinya Yosua. Kalian di asrama toh? Ya. Pak. Asrama. Iya. Ya, Asrama, Pak. Nah, misalnya satu saat Daniel pinjam peralatan mandinya Yosua. Giliran Yosua mandi, belum dikembalikan. Gitu. Kira-kira Yosua marah atau tidak? Jengkel atau tidak? Jengkel. Iya tak? Nah, lalu kemudian Yosua nggak marah-marah. Siapa yang ambil pakai peralatan mandi saya? Daniel yang sudah rasa bersalah diam-diam. Wah, terus dia ngamuk. Yosua terus ngamuk. Ngaku cepat. Siapa yang pakai peralatan mandi saya? Ngaku cepat. Karena sudah ketakutan, Daniel bilang, saya minta maaf. Nah, lalu kemudian Yosua bilang, oke, karena kamu sudah mengaku, mari sini. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, hari ini Yosua melepaskan pengampunan atas Daniel. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosanya Daniel di sorga dihapus, di bumi dihapus. Halo, bukankah itu inti ayatnya? Iya. Penerapan ayatnya harus seperti itu. Ada kesepakatan antara siapa? Kedua belah pihak. Iya, antara siapa namanya? Daniel dan Yosua. Tidak perlu panggil kepala asrama. Mereka berdua saja sepakat. Di situ kata Tuhan Yesus, aku hadir. Amin. Gitu. Apalagi kalau pakai kepala asrama. Apalagi kalau pakai siapa pimpinan Anda di sekolah ini? Ko Erik yang ada di sini. Ko Erik. Ko Erik sebagai apa? Kepala sekolah. Kepala asrama. Kalau kepala sekolahnya siapa? Kepala BSOM-nya siapa? Pak Yonatan. Ya. Jadi cukup misalnya antara Daniel dan Yosua sepakat. Tidak perlu melibatkan Pak Erik pun tidak masalah. Apalagi tidak perlu lagi melibatkan Pak Yonatan. Sudah selesai masalahnya. Yesus sudah mengampuni. Gitu. Paham? Paham. Perikop ayatnya? Paham, Pak. Yang sebelah kiri bagaimana? Paham? Yang sebelah kanan Anda bagaimana? Paham? Paham. Kamu sebelah sana toh. Yang sebelah sini bagaimana? Paham, Pak. Anda perhatikan di sini. Coba kita jangan hanya membaca Alkitab menurut apa yang pernah orang khotbahkan kepada Anda. Nah, dalam hal ini Agape sama siapa? Anton. Agape sama siapa lagi? Anton. Bukan. Ada dua orang, tuh Agape dan Anis. Juga Anton, mereka memperhatikan dengan jeli. Dan mereka mau bersedia untuk keluar daripada apa kata orang. Nah, ini yang saya mau bekali kepada teman-teman semua. Belajar Alkitab, tolong hapus semua apa yang Anda pernah dengar tentang ulasan ayat yang Anda baca. Hapus dulu semua. Biarkan Alkitab secara jujur memberitakan apa yang ingin dia beritakan kepada Anda. Sehingga Anda tidak terpengaruh. Aduh, kata guru sekolah minggu saya seperti ini. Jangan salah loh, guru sekolah minggu juga banyak yang aneh-aneh pengajarannya. Ayo, makanya guru sekolah minggu juga perlu bertobat. Betul. Ya, saya mau kasih contoh. Pelajaran Alkitab di mana iblis di bawah kolong? Iblis di bawah kolong. Ada enggak dalam Alkitab iblis di bawah kolong? Enggak. Ada. Tapi ada lagu sekolah minggu toh? Ada. Ya. Ada enggak lagu sekolah minggu? Ada. Dong 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 ke dondong. Ada iblis di mana? Di bawah kolong. Iya.
Alkitab di mana yang menyebut iblis di bawah kolong coba? Pak, saya mau nanya. Silakan. Kan ayat yang ke-18 kan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Biasanya kan ayat ini kan dipakai untuk orang mendoakan orang sakit. Apakah itu bisa, Pak? Untuk misalnya kan kita mengikat segala, aku mengikat segala sakit penyakit karena apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Apakah kita bisa mengklaim firman ini? Baik, sebenarnya ayat ini ada 2 kali loh muncul dalam kitab Matius. Oke, ada 2 kali ayat ini muncul dalam kitab Matius. Yang pertama karena kamu sudah tunjuk ayat berapa tadi? Pasal 18 ayat berapa tadi? Pasal 16 ayat 19. No, bukan. Yang kamu tunjuk tadi pasal 18 ayat berapa? Pasal 18 ayat 18, Pak. 18. Dalam pasal 16 ayat 18, ayat itu pertama kali muncul juga. Nah, dalam pasal 16 ayat 18, ayat yang dipakai untuk orang sakit boleh. Tetapi dalam 18 ayat 18, saya kasih contoh. Ya. Ayo perhatikan dulu di sini. Perhatikan dulu saya di sini. Kembali kepada contoh tadi Yosua dengan Daniel. Ya. Daniel sudah ngaku, Yosua minta maaf, saya ngambil diam-diam punya kamu, tapi saya tidak punya maksud mencuri. Cuma pas memang peralatan mandi saya lagi habis. Saya hanya minta sedikit tapi saya lupa kembalikan di tempatnya. Nah, misalnya Yosua memang lagi terbakar hatinya. Kurang ajar kamu Daniel. Kamu memang gak sopan, gak tahu etika gitu. Lalu dia bilang, saya tidak mau ampuni kamu. Perhatikan. Ini doktrinnya ya, ini pengajarannya. Waktu Yosua mengatakan saya tidak ampuni kamu Daniel, di sorga juga akan dicatat Yosua tidak mengampuni Daniel. Itu konteks ayatnya. Yosua tidak mengampuni Daniel. Itu tercatat di sorga. Tapi dideklarasikannya di mana? Disampaikannya di mana? Di bumi. Ya, disampaikan di asrama. Tapi di sorga dicatat Yosua tidak mengampuni Daniel. Teman-teman lain berkata, wah enak ya Yosua. Dia bisa mengatakan di sorga Daniel tidak diampuni. Tapi coba baca Matius 6. Apa yang akan dialami oleh Yosua? Matius 6. Yang di doa Bapa kami. Ayat yang ke-14 dan 15. Matius 6 ayat 14 15. 14 15. Nah, tunggu dulu. Yosua yang baca untuk kita. Yosua yang baca untuk kita. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa resikonya kalau kamu tidak mengampuni Daniel? Bapa yang di sorga pun tidak mengampuni kesalahan saya. Nah, mana yang kamu pilih? Ampuni dia atau tidak ampuni? Ampuni dia, Pak. Ya, itu dia. Paham ayat ini? Paham. Ya. Haknya Yosua untuk tidak mengampuni. Tapi tunggu dulu, ada sanksinya untuk dia. Memang betul, kesalahan Daniel tidak akan diampuni di sorga. Tapi apakah Yosua tidak pernah bikin kesalahan kepada siapapun? Pernah.
Pasti pernah dan sering. Ya. Jadi kalau dia mau cari aman, kalau dia mau main aman, lebih baik dia mengampuni kesalahannya Daniel. Supaya dia punya kesalahan ke orang lain juga akan diampuni. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya mau dikaitkan dengan mendoakan orang sakit, boleh saja, tapi rujukannya bukan Matius 18 ayat 18, tetapi Matius 16 ayat 18 tadi. 19. 18 19. 19. Matius 16. Matius pasal 16 ayat 19. Oh iya, betul. 16 ayat 19. Ya. Betul. Sorry. Betul. Ya. Kalau mau pakai untuk orang sakit, rujukannya Matius 16 ayat 19. Tapi untuk rujukan dalam hal memperdamaikan orang, pakai 18 ayat 18. Halo. Ya, Pak. Oke. Anton atau Agape ada komentar? Silahkan. Tidak ada, Pak. Udah jelas. Oke. Ya, karena kalian punya kemampuan lebih ya. Oke. Jadi yang teman-teman di kelas, saya sekali lagi mau mengingatkan Anda untuk sekali lagi belajar firman Tuhan itu, belajar Alkitab itu, semua pendapat orang yang pernah kalian dengar tentang ulasan ayat itu coba buang dulu. Buang dulu. Ya. Coba Anda baca dan kemudian Anda uji kembali apa betul Alkitab ngomong seperti itu atau tidak. Gitu. Ya. Karena ternyata saya bisa membuktikan kepada kalian toh bahwa ayat itu Matius 18 ayat 15 sampai 20 apalagi ayat 20 itu bukan berbicara tentang yang namanya ibadah. Ya, ibadah. Tapi ya karena Alkitab juga konteksnya bisa umum, kalau misalnya Anda mendengarkan WL masih pakai seperti itu, ya sudahlah, anggaplah mereka tidak mengerti. Oke, bukankah Tuhan Yesus juga berkata di kayu salib, Tuhan ampunilah mereka karena apa? Karena tidak tahu apa yang Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Anda ketemu dengan WL masih pakai ayat ini untuk untuk konteks dengan ibadah, Anda cukup berdoa dalam hati, Tuhan ampunilah, WL ini belum tahu, kasihan. Andai kan dia sudah tahu, dia tidak akan pakai. Nah, yang akan salah kalau Anda WL dan Anda yang pakai. Itu kata Yakobus, hukuman akan diperberat kepada kalian. Coba deh baca Yakobus. Ya, kalau kalian sudah tahu apa yang kalian perbuat itu, tapi Anda masih tetap lakukan, maka hukuman akan jauh lebih berat. Gitu. Jadi kalau sudah tahu ayat ini larinya ke pengampunan, janganlah kalian pakai untuk ibadah. Oke, kalau mau pakai untuk mendoakan orang sakit, bukan 18 ayat 18, tapi Matius 16 ayat 19. Ayat berapa? 19. Iya. Ayat 19 tadi. Oke. Saya harap ya saya lihat sih sebenarnya ini dugaan saya sebenarnya Anda sudah mulai mengerti konteks, apalagi tadi Yosua sudah coba lihat tapi dia salah konteks masalahnya, dia kelewatan. Tapi tidak apa-apa, dalam rangka belajar itu memang biasa. Itu memang biasa. Tapi minimal saya sudah bisa melihat Anda sudah mulai mengerti tentang bagaimana menafsir atau belajar perjanjian baru dari segi konteksnya. Jadi saya tidak akan mempersiapkan tentang konteks, tapi bagaimana
Anda bisa sudah tahu tentang konteks. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara teorinya. Nah, jadi berikutnya saya akan coba untuk menafsir pola penafsiran yang lain. Mungkin saya akan nanti saya coba lihat-lihat dulu sambil saya berdoa kira-kira metode belajar perjanjian baru apa yang cocok untuk Anda. Yang maksudnya mungkin Anda kurang atau belum pernah diajarkan. Baik. Kita belum berakhir kelas. Tapi sekarang coba Anda buka Alkitab Anda dalam perjanjian baru tentunya. Efesus pasal yang kedua. Atau jangan dulu Efesus pasal yang kedua. Jangan dulu. Mari buka 1 Korintus pasal 3. Ini masih tentang penafsiran konteks. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Kalau sudah dapat, yuk kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Agape, Anis dan Anton juga bisa ikut ya. Walaupun mungkin kalian mute, tapi bisa ikut dalam pembacaan ini. Ikut membaca bersama-sama. Yang kelas kita baca serentak. Ya, Pak. Oke? Oke. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oke. Nah, setelah kita baca bersama-sama, coba Anda baca 3 kali, baca dalam hati saja ya, 16-17. Dan setelah baca 3 kali ayat 16-17, coba Anda baca mulai dari ayat yang ke berapa itu ya? 10 ya? 10. Ya, Pak. 10 sampai 23. Betul? Betul kan? Iya, Pak. Jadi 16-17 sendiri baca 3 kali, kemudian 10 sampai 23 Anda baca juga 3 kali. Pertanyaannya apa? Coba Anda tulis dulu pertanyaannya karena tidak ada di slide. Siapa yang dimaksud? Ya, pertanyaan yang Anda harus cari dalam konteks. Siapa yang dimaksud? Bait Allah itu ialah kamu. Oke. Saya tutup video sebentar karena saya juga akan baca. Dan saya juga akan ini. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, tapi saya tutup video dulu. Dan saya berikan waktu Anda menyelesaikannya hanya dalam waktu 5 menit. Silakan.
Oke, bagaimana? Siapa yang dimaksud bait Allah itu ialah kamu? Kalau tadi mulai dari siapa kamu di yang depan ini? Salbika, Pak. Hah? Salbika. Albika. Salbika. Oke. Sekarang mulai dari Yosua di belakang. Ya. Yang dimaksud siapa yang dimaksud siapa yang dimaksud bait Allah ialah kamu. Yang saya dapat dari sini ini kan surat Paulus untuk gereja Korintus. Jadi mereka ini memperdebatkan tentang perselisihan tentang apa tadi ya, lupa. Saya mendebatkan Paulus dengan Petrus dan dengan siapa lagi tadi? Dengan Apolos. Ya, Apolos. Nah, jadi di sini itu bahwa Paulus menulisnya itu untuk orang-orang di Korintus, Pak, jemaat di Korintus. Jadi kamu itu siapa? Kamu itu adalah jemaat yang di Korintus ataupun kita semua. Ya. Baik. Nah, terus depannya atau sampingnya terserah. Ya, bait Allah itu adalah kita, Pak. Kita itu siapa? Yang di kelas ini? Ada kan di dalam diri kita kan ada bait Allah yang tinggal di dalam. Iya, maksudnya kita perorangan ya, individu kita. Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Yang depannya? Di ayat ini yang mengatakan siapakah yang dimaksud bait Allah adalah kamu, ya. Ayat ini berbicara terutama kepada jemaat yang ada di Korintus, juga kepada kita juga, Pak, betapa kita ini kan sebagai bait Allah tinggal di dalam hidup kita. Jadi maksudnya jika kita adalah memang sudah bait Allah, jadi kita harus menjaga hidup kita, Pak. Oke, baik. Berikut yang di belakang. Menurut saya siapa yang dimaksud bait Allah itu adalah kamu, yaitu kita sendiri, yaitu bait Allah, yaitu ladangnya Tuhan, bangunan Allah. Oke. Yang dimana diri sendiri berarti ya, kamu itu diri sendiri. Iya, Pak. Oke, baik. Depannya bagaimana? Daniel bagaimana? Ya, yang dimaksud bait Allah di sini ialah hati kita, Pak. Jika kita terlalu menumpuk hati kita di dalam Tuhan. Oke. Ferdi ada ikut atau tidak? Kamu ada ikut membaca Alkitab atau tidak? Kalau tidak, pas dulu lah. Karena dia masih baru, toh? Ya, Pak. Pas dulu. Oke. Agape dan Anis, salah satu boleh jawab. Lalu kemudian Anton. Silakan. Dari saya, Pak. Silakan. Kalau kami melihat dari ayat ini, dari ayat 10 sampai ayat seterusnya, lihat perikop atau konteksnya, di sini kan di ayat 10 itu mengatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Kalau kepadaku itu kan di sini yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Ya. Kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Konteks ini mengatakan bahwa Rasul Paulus ini membangun bait Allah di jemaat di Korintus, jadinya gitu. Kemudian ayat yang
8 saya singkat aja. 18 ya. Bukan ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah yaitu ialah kamu. Bait Allah itu yaitu jemaat yang di Korintus itu Pak, maksudnya di sini. Jemaat yang di Korintus. Seperti itu aja. Baik. Terima kasih. Anton? Pak Anton? Oke. Anton ini bapak-bapak atau masih belum menikah? Belum, Pak. Belum. Berarti saudara Anton. Silahkan. Oke, menurut saya ini kan terjadi perselisihan di antar jemaat di Korintus ya, gereja Korintus. Jadi Rasul Paulus ini mengatakan bahwa dia hanya membangun dasar. Jadi terserah setelahnya membangun dari apa gitu kan. Terus jadi konteksnya ini terjadi perpecahan di gereja Korintus dan ada yang memihak kepada Apolos dan juga kepada Paulus dan terjadi perpecahan. Mungkin terjadi kekacauan atau sudah terjadi saling mau membunuh gitu Pak. Jadi Rasul Paulus menasihatkan jangan sampai kamu membunuh bait Allah gitu. Seperti itu Pak. Karena kamu adalah bait Allah gitu. Kesimpulannya kamu itu siapa? Jemaat Korintus, Pak. Jemaat Korintus. Baik, terima kasih. Jadi yang betul Pak Anton dengan Anis, Agape dan Anis dan Anton serta Yosua. Jadi yang jemaat bait Allah itu adalah kamu di sini menunjuk kepada jemaat Korintus. Nah, ini seringkali kita gagal paham. Gagal pahamnya di mana? Sorry, saya minta maaf, mungkin host kita agak lebih sedikit waktu ya. Mungkin kita bisa ya, Pak. 5 atau 10 menit lebih, boleh kan? Iya, boleh Pak, boleh. Oke, baik, terima kasih. Jadi Anda perhatikan di sini, di dalam 1 Korintus pasal 3 itu berbicara tentang perselisihan. Dan perselisihan itu tidak mungkin cuma perselisihan sendiri. Kalau perselisihan dengan diri sendiri itu namanya konflik batin. Ya, konflik batin bukan perselisihan. Perselisihan itu pasti melibatkan 2 orang atau lebih. Jadi tidak mungkin ayat ini bait Allah itu adalah kamu berbicara tentang pribadi kita masing-masing. Ya, tidak, bukan pribadi kita masing-masing. Tapi berbicara tentang jemaat. Sehingga begini, seringkali kita menemukan kan, ada orang-orang tertentu, baik hamba Tuhan, baik itu majelis gereja, pemimpin gereja yang lain, pengennya apa? Pengen bikin kacau di gereja. Misalnya, pengen gembalanya diganti, pengen pendetanya diganti. Perhatikan di sini. Karena dia pengen pendetanya diganti, gembalanya diganti, maka apa? Dia bikin gaduh di jemaat. Akibatnya apa? Perselisihan. Ketika perselisihannya memuncak, pendeta atau gembalanya tidak mampu menyelesaikan masalah, di situ jadikan alasan untuk membuang pendeta atau gembalanya. Perhatikan, itu bisa Anda lakukan. Tapi tolong perhatikan 1 Korintus 3. Tolong Anda perhatikan 1 Korintus 3. Kalau Anda buat sampai akhirnya jemaat itu terpecah-pecah, coba perhatikan di ayat berapa itu. Coba satu orang tolong lihat. Ya, kalau ada di antara Anda yang bisa membuat jemaat itu malah terblok-blok ya. Oh, saya blok yang tidak mau dengan pendeta. Oh, saya mau saya ada di blok yang masih mau pertahankan pendeta. Parahnya lagi, oh, saya itu bloknya sinode. Gitu. Anda boleh ketawa, coba lihat, gara-gara saya jemaat hancur. Betul, tapi apa kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 3? Ayat berapa tadi itu? Yosua kalau tidak salah ada sempat baca itu kan? Ayat berapa itu? 21 kalau tidak salah Pak. Apa itu?
Oh, ayat 4, Pak. Karena jika ada seorang yang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang Nah, lain terus berkata, tapi ada yang bilang Allah akan membinasakan, itu di ayat berapa? Ayat yang ke-17. oh iya, yang di ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah ia adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Di mute, Pak. Suara Bapak mute, Pak. Di mute. Suara Bapak di mute, Pak. Oke, sorry. Terima kasih. Oke, Anda mungkin boleh berbangga. Lihat saya ini, gara-gara saya gereja hancur. Anda boleh bangga. Gara-gara saya pendeta kena mutasi. Anda boleh bangga. Tapi perhatikan ayat 17. Ada ultimatumnya dari Tuhan. Apa ultimatumnya? Dibinasakan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan apa? Membinasakan dia. Jadi jangan pernah bangga Anda sudah bisa menyingkirkan pendeta. Jangan pernah bangga Anda sudah bisa menyingkirkan gembala. Karena tinggal tunggu giliran, Allah akan menyingkirkan Anda juga. Hati-hati ya. Jangan Anda punya otak yang suka membuat jemaat hancur. Ini ayat teguran yang sangat keras untuk kita. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16-17. Bagaimana dengan teman-teman yang mengatakan itu bait Allah itu adalah ini, tubuh kita? Salah dong ayatnya. Ayo. Untuk teman-teman yang menjawab ayat ini adalah ayat bait Allah itu tubuh kita sendiri, tubuh jasmani kita sendiri. Sebenarnya salah perikop. Ada di pasal berapa lagi yang tentang bait Allah itu adalah tubuh kita? Masih dalam 1 Korintus. Saya sudah bantu, masih dalam 1 Korintus. Di pasal berapa ada ayat yang mirip? Pasal 6, Pak. Ayat 19, Pak. Ayat 19. Itu baru betul ayat itu. Bait Allah itu tubuh kita. Makanya di sini dipakai, jangan pernah membiarkan tubuh kita dipakai untuk percabulan. Karena bait Allah itu adalah tubuh kita. Gitu. Jadi tolong perhatikan. Satu kebenaran dari firman itu tidak pernah salah. Cuma konteksnya Anda harus hati-hati dalam memakai konteks. Kalau Anda mau berbicara bait Allah itu tubuh kita, jangan korek di pasal 3. Jangan ambil dari pasal 3, karena ayat dalam pasal 3 itu berbicara tentang bait Allah sebagai jemaat yang harus kita jaga. Jangan jemaat kita malah hancur lebur hanya gara-gara perbuatan kita. Gitu. Karena jemaat kita itu di mana Anda bergereja itu adalah tubuh Kristus. Bait Allah. Gitu. Tapi berbicara tentang tubuh Anda yang tidak bisa dirusak oleh percabulan, oleh perzinahan, tidak bisa dirusak oleh rokok, oleh minuman keras, jangan pakai 1 Korintus pasal 3. Pakailah 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Ayat 19. Itu baru pas. Gitu, ya. Nah, itu saya memberikan kepada Anda contoh-contoh
atau praktek dari ini penafsiran konteks. Oke, tadinya saya berpikir saya mau memberikan PR, tapi sudahlah, kasih istirahat dulu. Kasih istirahat dulu kalian, jangan dulu ada PR. Nanti minggu depan saya akan berikan teori tentang bagaimana mempelajari perjanjian baru dengan pakai sistem penafsiran yang bukan lagi konteks. Ya, kita akan pakai penafsiran yang lain supaya teman-teman akan semakin diperkaya di dalam mempelajari perjanjian baru. Baik, terima kasih host. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelas atau dari Anton, Agape atau Pak Jonathan mau menyampaikan sesuatu? Dari kami sudah cukup jelas. Oke, baik kalau begitu terima kasih. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa ya Pak. Ya, silakan. Ya, salah satu boleh doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Bu sepanjang pelajaran kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, wahyu lebih lagi Tuhan tentang kami belajar tentang penafsiran Alkitab Tuhan. Biarlah Engkau memperluas, memperkaya pikiran kami Tuhan dengan agar kami bisa mengetahui banyak hal tentang pelajaran di penafsiran Alkitab Perjanjian Baru Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap pikiran kami. Engkau berkati Tuhan, Pak orang yang telah menyampaikan pelajaran juga Tuhan, yang banyak mengajari kami Tuhan, Kau berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Sampai Terima kita kasih ketemu banyak minggu Pak. depan. Sampai ketemu Ya. minggu depan. Yang berkati. Tuhan Shalom. berkati.